Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak lupa puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya pada kita hari ini. Selamat datang untuk teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini gue lagi ada di Jalan Margonda Raya. Cuaca bagus. Nggak hujan, mungkin agak sedikit berawan. Dan gue lagi jalan menuju rumah dari tempat kerja. Dan ini seperti biasa, kalau di sini tuh pasti macet. Karena di sini ada yang nyebrang, ada angkot ngetem, ada ojol ngetem, jalannya sempit. Jadinya terjadi penumpukan. Aduh, distracting banget ya knalpotnya ya. Ya, kalian setuju nggak sih dengan knalpot brong, knalpot racing yang DB killer atau silencernya itu dicopot? Kalau gue sih rada kurang setuju ya. Kalau mau pakai knalpot racing ya dipasang aja DB killernya, jadi nggak terlalu berisik suaranya. Mau tau pendapat gue tentang knalpot brong atau knalpot racing, lo bisa klik link videonya di atas. Gue udah pernah bikin satu konten video tentang knalpot brong. Ya, lo bisa klik linknya. Tapi gue malam ini bukan mau bahas knalpot brong, tapi gue mau sharing, kita mau bertukar pikiran sama teman-teman semua yang nonton video ini ya. Kalian boleh komentar pendapat kalian di kolom komentar, ketik di kolom komentar terkait dengan konten video ini ya. Jadi apa ya, gue mau angkat topik apa sih tujuan kalian untuk bikin YouTube channel. Kalau yang punya YouTube channel, apa sih tujuan kalian ya? Apakah untuk edukasi ataukah untuk hiburan gitu ya, macam-macam. Boleh sharing lah di sini. Kalau gue pribadi, gue bikin channel ini sebagai bahan belajar, sebagai bahan belajar buat gue. Yang pertama, belajar apa? Ya belajar apa aja, macam-macam. Yang utama itu belajar public speaking ya kan, karena lo kalau bikin konten itu kan, bikin video pasti lo akan ngomong, lo akan present ya, presentasi, lo ngoceh sana sini. Kalau lo nggak punya kemampuan itu kan agak susah untuk ngomong di depan audiens ataupun di depan kamera gitu ya, kan agak susah. Tapi itu bisa jadi belajar lama-lama dengan lo sering bikin konten, lo sering upload, bikin video, itu lama-lama skill itu akan terasah walaupun kaidah-kaidah public speakingnya nggak terpenuhi, karena gue tuh ada beberapa kaidah sih yang harus perhatikan dalam public speaking gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya kan juga belajar.
selain itu lo juga bisa apa namanya jadikan channel ini sebagai channel edukasi, channel penyampaian informasi, bener gak? Jadi misalkan ya tutorial, gue sempat ada sih satu channel lagi namanya Pojok Goes. Kalau teman-teman yang suka goes, yang hobi goes, lo bisa klik channelnya di atas. Nanti gue coba kasih linknya. Pojok Goes di situ ada macam-macam, ya ada tutorial, ada apa namanya edukasi seputar persepedahan. Ya, gue masih belajar juga, jadi gue sampaikan, gue buat video berdasarkan dengan pengalaman yang gue miliki, experience yang gue alamin. Kalau misalkan nggak ada experience ya belajar gitu ya. Sama seperti halnya konten ini ya. Kalau misalkan karena bikin konten itu kan nggak, kalau misalkan konten-konten yang hiburan ya gampang gitu kan. Kalau cuma bikin apa namanya video hiburan yang bikin ketawa kekonyolan kan gampang. Tapi kalau misalkan lo lebih serius lagi, lo lebih buat konten yang berisi gitu ya. Bukan gue bilang konten yang apa namanya, gue nggak bilang konten yang hiburan itu nggak ada isinya, ya ada, mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Tapi kalau gue lebih nggak tahu, lebih enak aja untuk bikin konten ini sebagai konten edukasi, apapun itu bentuknya, apapun itu isi kontennya, mau edukasi tentang tutorial review helm, tutorial masang visor atau pin lock atau apapun itu gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu kan suatu informasi yang bermanfaat gitu ya, yang dibutuhin sama penonton. Sekarang kan, zaman sekarang kan, kalau kita nggak tahu, googling ya kan, mbak Google, atau paling gampang lo buka YouTube. Nah banyak situ kan, misalkan informasi lo mau bikin tenda gitu ya, ngedirin tenda camping, nah, lo kan bisa lihat tutorialnya. Atau lo tutorial setting rem motor, nah itu kan ada juga. Atau teknik safety riding, nah kan bisa lihat di situ juga. Nah itu jadi itu apa namanya bikin channel yang kontennya itu bisa bermanfaat kalau gue ya. Jadi karena gue sebetulnya kangen gue dulu suka ngisi training karena ada masalah ada pandemi gini, jadi agak terhambat gitu, agak susah, udah jarang ngisi training ketemu tatap muka gitu. Jadi pelampiasannya itu melalui channel ngoceh apa aja melalui channel gitu. Jadi semakin kita banyak latihan, akan semakin ini juga kan, skill kita semakin terasa ya kan, skill kita makin terasa, lama-lama makin bagus, gaya bicaranya kita makin bagus, pemilihan kata-katanya juga makin bagus gitu ya. Jadi lo nanti akan berani secara otomatis, lo akan berani tampil di depan publik gitu ya, di depan audiens untuk present materi gitu. Nih channel ini juga YouTube ini sangat bermanfaat kalau misalkan kita pergunakan channel ini dengan sebaik-baiknya, dengan maksimum gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah gitu ya. Nah, gunakanlah kesempatan
pada saat kalian mengenyam pendidikan, mengenyam pendidikan di sekolah ataupun di bangku kuliah, saat guru atau dosen itu ngasih tugas untuk presentasi di depan, biasanya pada takut nih. Mahasiswa atau siswa itu pada takut untuk maju present di depan, pada takut main tunjuk-tunjukkan, lo aja gitu kan. Sebenarnya itu gunakanlah kesempatan itu, karena percayalah, ilmu yang kalian dapatkan di kuliah itu akan kepake pada saat kalian masuk dunia kerja ataupun dunia per-YouTuban. Ya kan, ya itu tadi kan YouTube kan ngoceh aja tuh, ngomong aja gitu, nyari bahan terus presentasi gitu kan. Itu kan kalian harus apa, kita kan harus ngomong dalam video gitu. Jadi gunakanlah kesempatan itu, ambil apa positifnya aja, karena dosen juga nggak akan ngasih nilai jelek kalau misalkan kalian itu salah di depan, pasti ada nilainya ya, karena effort kerja keras kalian itu pasti dihargai oleh guru dan dosen tuh. Oke, jadi ada berapa tuh tadi? Ada 2 ya. Yang pertama, kalau gua untuk buat alat pembelajaran dan untuk edukasi. Gimana kalau teman-teman semua yang punya channel YouTube, silakan komentar, kita sharing pendapat, tukar pikiran gitu ya. Dengan adanya diskusi ini kan jadi kita wawasannya jadi lebih terbuka luas. Oke, itulah kira-kira. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like maupun subscribe channel ini. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, untuk di-subscribe, untuk di-like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video atau update-update terbaru dari channel ini. Gua Nika mohon pamit. See you next video. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi